Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa wala. Amma ba'd. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال المصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به في علومه في الدارين آمين. سئل الفضيل بن عياض فقيل له يا أبا علي متى يكون الرجل صالحا؟ قال إذا كانت النصيحة في نيته والخوف في قلبه والصدق في لسانه والعمل الصالح في جوارحه. قال الله تعالى في معراج النبي صلى الله عليه وسلم يا أحمد إن أحببت أن تكون أروع الناس فازهد في الدنيا وارغب في الآخرة. قال الله تعالى halaman 35 berarti. Atas Pak atas. Belakang. Qala Allah Ta'ala fi Mi'raj Nabi. Allah berkata ketika Rasulullah dalam keadaan Mi'raj. Kata Allah, ya Ahmad, wahai Ahmad, in ahbabta an takuna arwa'an nas, jika kamu mau menjadi orang yang paling warok, orang yang paling berwibawa. Kalau suka menjadi orang yang paling berwibawa, fazhad fi dunya, maka zuhudlah di dunia. Warghab fil akhirah, dan senang untuk mendapatkan akhirat. Zuhud di dunia dan apa? Senang akhirat. Kepingin dapat yang banyak di akhirat, enggak kepingin dapat ketika hidup di dunia. Faqala, lalu Nabi bertanya, ilahi, wahai Tuhanku, kaifa azhadu fid dunya, bagaimana caranya saya itu zuhud di dunia. Arti zuhud itu secara umum diterjemahkan zuhud itu enggak ada apa? Dunia di dalam hati. Dunia hanya sampai di tangan. Jadi dunia itu enggak pernah masuk ke dalam hatinya. Itu zuhud. Kurang lebih begitu apa secara umum. Dan bukan berarti zuhud itu orang itu pakaiannya jelek, kumuh, ya, adanya di pinggir jalan, ya, bau, gak pernah mandi, bukan itu maksudnya. Ya, yang dimaksud zuhud itu artinya dunia itu gak pernah sampai ke dalam hatinya. Dia butuh kehidupan dunia itu butuh. Pakai bajunya bagus, rumahnya bagus, kendaraannya keren, pakaiannya wow. Tapi itu semua gak pernah merusak hubungannya dengan Tuhannya. Jadi gak kayak orang pengen beli mobil misalnya, hatinya udah ketemu orang
belum sempat, kalau belum punya mobil. Ada mobil, alhamdulillah. Nggak ada ya. Gitu. Ya. Nah makanya yang dimaksud dengan zuhud itu apa? Nah maka dibilang khudh minad dunya biqadri ta'am. Ini berat ya. Ambillah dari dunia itu sekedar takaran untuk makan, wasyarab dan minum, wal libas dan pakaian. Sekarang setiap kita di rekening ada berapa? Jadi zuhud itu, ini yang ekstrimnya, ya, cukup untuk makan dan minum dan pakaian untuk hari ini. Wala tudakhil bighad. Jangan ngumpulin untuk besok. Kudu habis hari ini. Bagian pakai mercy gesat ya. Bagian pakai mercy. Bagian pakai mercy ke habis makanan kita. Udah gak mikirin besok, nggak ada udah. Nggak mikirin misalnya kalau pakai mercy nih, ya nggak mikirin besok mercy gua bensinnya habis. Jangan mikirin. Jadi karena dia pakai mercy, alhamdulillah bisa jalan. Ya alhamdulillah, kalau nanti mercy-nya mogok, maka bisa diisi bensin. Ya udah selesai. Ya. Hidup kan kalau misalnya begitu itu nyaman, itu udah gak pusing. Nah, kenapa pusing? Lah iya, kenapa pusing? Karena untuk mikirin besok kan. Padahal yang dibutuhkan ini yang dibilang zuhud itu untuk saat ini. Makanya orang yang berpikir untuk saat ini gak pernah pusing hidupnya. Adapun untuk besok yang mau dia lihat nanti itu bukan besok hari ini, bukan hari dunia. Besoknya adalah besok akhirat. Nah itu yang dimaksud dengan zuhud di dunia, senang ke akhirat. Jadi hidupnya gak pernah pusing. Punya duit alhamdulillah, gak punya gak pernah. Belum lagi nanti lihat konsep rizki, belum lagi nanti lihat konsep qada dan qadar. Udah makin nyaman udah hidup. Gitu. Dia hanya fokus untuk bagaimana kehidupan dia di akhirat besok kayak apa. Maka semua yang dia lakukan adalah kepinginnya ibadah semua, nggak ada yang ibadah itu nggak ada. Maka walau fil akhirat itu mau sholat, mau jalan, mau zakat, mau ngapain aja semuanya kebagiannya untuk akhirat. Hatta mau ngobrol sama orang, hatta mau tersenyum, hatta mau berkedip sekalipun semuanya kebagiannya akhirat. Gitu. Jadi hidupnya gak pernah pusing. Yang dia fokuskan itu kalau belum pusing, dia pusing untuk bagaimana untuk lebih giat dalam beribadah kepada Allah. Jadi kita ini kenapa pusing? Karena pikiran kita ini dunia ini panjang. Akan 7 turun. 7 turun. Apa sih? Udah tadi ya. Hibur banget. Makanya ditaruh makanan aja makan jadinya. Orang mana-mana ini ke makanan. Udah siang pak. Lagi diajarin suruh ya. Ujian itu ujian. Tenang. Ntar kita nyium baunya langsung lapar. Khudh minad dunya biqadri ta'am wa syarab wal libas wa la tudakhil ridwan. Makanya saya bilang pernah
ada sahabat ketika ada uang, dia kumpulin uang, dia kerja, lalu ada hasilnya dan sudah dia bagi sana bagi sini, ada sisa. Ketika ada sisa tuh sahabat nangis. Ini ada sisa, ya Allah. Ini uang apa ini? Kita nyari sisanya. Nyari. Besok ini kudu lebih dari ini. Begitu mikirnya. Kalau kita pikir Pak, hidup kita itu kan sebetulnya untuk sekarang aja, bukan untuk kapan-kapan, bukan. Karena kita semua nggak ada yang tahu kapan ajalnya kita itu, nggak ada yang tahu. Makanya ajal dengan kita itu dekatnya bukan main. Dia tinggal nyingkap doang, udah langsung selesai hidup kita. Maka kepikiran anak belum sekolah, anak belum nikah, cucu belum gede, lah itu mau urusan sampah. Udah kita kerjakan saat ini dan sekarang udah. Kita lihat anak kita nggak benar kayak sekarang, jangan kita pikirin ntar sekarang. Maka kita tanam pohon untuk sekarang, meskipun nanti hasilnya akan kita petik di hari yang akan datang. Di akhirat. Nah iya, kita tanam pohon mangga sekarang, tahu kita menikah, kita dapat hasilnya kan? Nah ada. Di bawah mati itu pohon ada kita dalam kuburan. Gak ada. Di atas kuburan dilemparin batu terus. Lah iya kan? Tapi ternyata ketika pohon itu digunakan oleh orang ketika bernama Allah dari pohon, berikan nama dia enak duduk di sini. Dapat pahala. Dibagi-bagi hasilnya itu mangga ke tetangga kemana, ya Allah makanya enak banget lah, langsung pusing. Boleh nanam ini dulu. Lagi. Dia kerjanya kapan? Saat ini. Maka kita jangan pikirnya, wah panjang kan? Kita kerja sekarang. Penting kerja sekarang. Nah, iya. Dilakukannya saat ini, bukan besok kan? Yang ada saat ini. Maka wala tudakhir dilam, ini maksudnya. Nah kita yang bikin kita pusing itu nabung buat besok, itu yang bikin pusing. Yang bikin kita pusing sekarang bukan ditanyakan kenyang. Kita bisa berangkat umroh kan? Ya kita bisa urusan berangkat. Oke. Jadi malah kita sudah ya, yang bikin kita pusing adalah bagaimana nabung, bagaimana. Padahal itu semua urusan Allah, semua udah dicatat lah. Kita itu harusnya bangga dan senang, ya, punya Allah, punya Tuhan yang tahu segalanya, tahu dari A sampai dengan Z kehidupan seluruh yang ada di alam raya ini. Nah iyalah, kita sekarang kalau misalnya kata kita besok kayak apa ya keadaannya, Tuhan gua tahu nggak ya? Malu nggak kita tuh punya Tuhan kayak begini tuh? Kira-kira Tuhan gua besok ngelakuin apa ya? Ganti Tuhan. Iya. Cari lagi tuh. Lah, maka kita bangga Tuhan kita itu tahu segalanya. Tuhan saya udah bangun belum? Lah iya coba. Kita kan ketika berpikir saya hari ini dapat rezekinya ya. Saya udah bangun belum? Itu semua udah dicatat di semua. Jangan-jangan saya jadi rezeki hari ini kagak ada. Ya jangan pikir begitu. Allah udah nyatet ini. Jangan takut. Dapat kagak dapat
dicatat oleh Allah. Nggak ada yang keluar dari catatan Allah itu nggak ada. Maka dibilang ketika beriman kepada hari akhir apa katanya? Khairuhu wa syarruhu minal. Kodok dan kodar baik dan buruknya dari Allah. Jangan pilih baiknya doang, jangan pilih buruknya doang, dua-duanya. Maka nggak ada yang nggak keluar dari Allah. Orang ini rezekinya enak, orang ini rezekinya kurang. Lah kata kita kesian banget. Kata kita ya kesian banget. Maaf nih, corona kemarin. Kata kita, oh menakutkan. Nah kata orang apotek lah, alhamdulillah. Lah masker yang tadinya cuma 5.000, 3.000. Lah, mending 10.000, 30.000, Coba kan? Maka akhirnya Allah bikin yang buruk itu kategorinya adalah kategori syariat, yang baik kategorinya kategori syariat. Semua ajaran Allah yang kasih tahu ini buruk, ini bagus. Udah begitu. Jadi ketika ada orang melakukan keburukan, bukan orangnya yang kita caci, bukan orangnya yang kita benci, tapi perbuatannya, sifatnya. Orangnya masih ini. Itu Islam. Ya, orangnya tetap sama makhluk, cuma sifatnya itu, perbuatannya yang salah itu. Nah, itu yang kita benar. Itu yang nggak boleh. Ya, itu sampai detail begitu Islam. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang berwibawa, ya, wara, ya, orang yang punya harga diri, maka zuhudlah di dunia, senanglah atau carilah, ya, berharaplah kepada akhir. Lalu bagaimana zuhud? Ya, akhirnya dibilangnya zuhud itu untuk makan sekarang, jangan mikirin besok. Tapi kerja juga ya. Lah kerja lah. Besok harus pikirin di depan. Jangan besok kalau dipikirin, tanyain orang kagak ngomong bisa. Kagak mikirin besok, udah nggak usah mikirin besok mah. Gampang, ada aja agama ini. Ya, tapi itu. Tapi jangan mikirin besok, tapi ada aja. Dan jangan. Yang ada hanya Allah aja, nggak ada yang jawab. Ya. Tapi dia bekerja terus dia. Dia tetap mengeluarkan seluruh potensi yang Allah berikan ke dia. Dia gali dan dia keluarkan untuk berpikir, untuk maju ke depan, untuk kehidupan dunia, bahkan untuk kehidupan akhirat. Jadi bukan berarti akhirnya zuhud, udah masjid aja, yang penting makan minum, puasa di masjid, udah zikir jangan mana-mana. Lah, enggak. Maju terus. Nggak pernah hatinya terisi dengan dunia, nggak ada. Yang penting, ya, semua isinya Allah, namun dia tetap bekerja, dia berusaha. Gitu. Waktu mana negeri, dikit lagi, dan istiqomah selalu untuk mengingatku kata Allah. Faqala, lalu Nabi Muhammad bilang, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa adu ma'ana dzikri. Bagaimana caranya saya selalu mengingatmu? Ya. Faqala, lalu Allah berfirman, kata Allah, bil khalwati 'anil nas, menyendiri dari manusia. Bisa jadi pahamnya luas, bisa jadi pahamnya sempit, tergantung kepada kondisi masing-masing. Kalau nggak bisa melihat bahwa ternyata semua yang ada ini adalah Allah, maka dia
terganggu dengan keadaan itu, silakan pergi ke pojokan. Tapi kalau dia mampu melihat ini semua adalah ciptaan Allah, ini semua adalah kekuasaan Allah, meskipun dia bergabung dengan orang, malah justru di situ dia terbantu semakin ingat Allah. Itu Allah juga. Ya. Jadi ketika dia bersama orang itu, masya Allah, ternyata sifat Allah itu terlihat di situ. Oh, yang ini menggambarkan sifat Allah yang rahmat. Oh, ini menggambarkan sifat Allah yang jabbar. Ini menggambarkan sifat Allah yang mutakabbir. Itu semua dia lihat. Justru di situ semakin mengingat Allah dan membesarkan Allah Subhanahu. Nah, itu khalwah. Biarpun bersama orang, tetap yang diingatnya adalah Allah. Ya. Waj'alna maka sholat. Jadikanlah tidurmu itu sholat. Bukan aku mau tidur. Itu lagi sholat. Bukan. Jadi jangan maka sholat itu maksudnya waktu tidurmu gantilah dengan sholat. Kamu tidur malam, maka jangan tidur malam itu, ganti malam itu dengan sholat. Itu maksudnya. Bukan sholat itu tadi Ustaz ngajarin katanya dari kitab buka syarat dulu karangan Imam Ghazali. Jadi tidur itu sholat. Jadi sholat. Jadi orang tidur mulut bilang mau sholat terus. Ya. Jadi kamu habis sholat itu. Aja nih jadi ganggu. Wa ta'amul al-ju'. Makananmu itu adalah lapar. Lapar itu makanan kita jadinya. Jadi bukan lapar. Agak jadi Makan. Ulang-ulang. Lapar itu makanan kita. Iya. Artinya ketika kita ini makan, ya, artinya puasa maksudnya. Harusnya kita makan, tapi ternyata enggak. Ya. Hari Senin kudunya pagi makan, tapi kita ganti apa? Puasa. Itu maksudnya. Makanannya puasa aja. Makanannya adalah Puasa, karena puasa ini. ya. Jadi kita ini diajarkan ya bagaimana kita mampu untuk lebih dekat ke Allah itu. Caranya itu ya, berkali-kali. Setiap orang punya cara masing-masing. Ya. Di antaranya adalah ini caranya dengan khalwah tadi. Ketika khalwah itu tadi saya bilang pahamnya pun enggak, jangan kita pahami khalwah itu hanya menyendiri sendirian juga. Ternyata ada paham khalwah itu maksudnya biarpun bersama orang namun dia tetap bersama Allah, itu khalwah juga. Tentang tidur yang digantinya dengan sholat, artinya kesehariannya adalah selalu sholat. Pahamnya jangan salah juga. Karena orang tanpa tidur pun nggak bisa dia sholat. Ketika dia sakit nanti bagaimana mau sholat? Maka tidur pun menjadi kebutuhan. Karena kita manusia. Bukankah kemarin saya sampaikan, ternyata ketika kita puasa dan kita berbuka itu, kita senang berbuka itu karena kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk, kita ini adalah hamba. Maka alhamdulillah, saya ini ternyata bukan manusia, saya ini makhluk Allah, membutuhkan makan. Bahkan ada ulama yang bilang, ya, Imam Syafi'i, Allah itu akan lebih senang ketika orang itu betul-betul ngucapin alhamdulillah itu bersamaan dengan nikmat yang Allah beri dan
nikmat itu terasa banget. Ketika kita sekarang cerita tentang orang yang wah, itu orang kalau lagi kehausan, ya, terus minum, alhamdulillah itu luar biasa. Ketimbang orang yang dia selalu kecukupan, lalu dia bilang alhamdulillah. Paham nggak maksudnya? Ketika lapar banget, ya, terus makan, alhamdulillah dapat rezeki. Itu orang yang setiap hari tiap pagi makan, alhamdulillah lah, masih saya rezeki baik. Sama nggak? Beda. Oke. Nah, jadi artinya merasakan alhamdulillah itu segala puji hanyalah milik Allah itu ketika betul-betul merasakan nikmat yang Allah sampai ke dia tuh benar bahwa nikmat yang Engkau berikan itu tiada kata. Orang yang selalu sehat gak pernah sakit itu bilang alhamdulillah sehat. Dengan orang yang tadinya sakit terus sekarang sehat itu, oh, ternyata nikmat sehat itu luar biasa. Nah itu maksudnya. Ya. Dan cukup ya ditambahkan gitu. Tambahan sedikit mana? Ya, ya. Bagaimana triknya supaya kita ini bisa betul-betul bisa zuhud? Tadi sudah ada keterangan tambahin, Ustaz. Ya, intinya begini, ketika kita mau zuhud, yang terpenting adalah yang pertama, gambarannya zuhud itu adalah bagi orang yang punya. Awalnya, kalau orang miskin mau zuhud apa yang mau zuhud? Kamu udah gak punya. Emang gak punya. Oke, pertama nih. Tapi ternyata setelah diteliti, dunia itu bukan hanya masuk ke orang kaya, orang miskin, ya, kepikiran, gitu, ya. Nah maka akhirnya zuhud ini bukan hanya untuk orang kaya aja sebetulnya, tapi untuk semua orang, mau yang miskin sekalipun. Tapi sebetulnya yang paling sulit untuk zuhud itu adalah yang kaya. Kenapa? Karena dia selalu punya, selalu enak, selalu ada. Pas lagi butuh kagak ada, ya Allah, gila juga. Nah, maka cara yang paling ampuh untuk zuhud yang paling utama itu adalah meyakini bahwa segala sesuatunya itu sudah dicatat oleh Allah. Sudah, itu paling utamanya. Catatannya begitu. Ya Allah. Ada ulama yang bilang sering-sering zikir, wirid, ya mutakabbir, ya jabbar, ya jabbar, ya mutakabbir. Nah ini selalu zikir itu. Ya jabbar, ya mutakabbir, ya jabbar, ya mutakabbir. Apa jabbar? Jabbar itu maksudnya adalah Allah yang maha pemaksa. Allah selalu memaksa siapapun tanpa orang itu minta. Oke? Kita sekarang pagi ini dipaksa makan. Dipaksa hatam tadi. Habis hatam terus makan. Gitu. Dan setelah ini kita dipaksa pulang tanpa kita minta itu. Keadaan dan kondisi kita itu selalu dipaksa oleh Allah tanpa kita minta, maka dia jawab. Ya. Dan Allah pun mutakabbir. Mutakabbir itu yang sombong, yang maha besar, bahkan sampai kepada titik yang mahal tadi. Memaksa juga, diktator. Tanpa ada yang mampu untuk yunasi'u, untuk menyangkal. Nggak ada yang mengkritik, nggak bisa. Jadi kebesaran Allah itu ketika Allah maunya begini, dan ketika ya Allah masa begini, nggak bisa. Nggak bisa dikomplain. Jadi yang mutakabbir itu maksudnya Allah nggak bisa dikomplain. Ya jabbar itu Allah pasti memberi tanpa kita
minta. Nah, jadi ketika sudah ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Jabbar ya Mutakabbir, itu maksudnya agar kita betul-betul sadar semua ini semua catatan Allah. Kita selalu dalam genggaman Allah, nggak pernah keluar dari kehendak Allah. Nah, maka zuhud itu nanti akan muncul ketika tadi kita sudah mulai paham, kita sudah mulai mengerti. Ternyata tidak hanya butuh zikir doang, ya. Ternyata butuh penjelasan, butuh irsyad, butuh pemahaman. Jadi bukan hanya zikir, bukan hanya sholat, tapi butuh irsyad, butuh penjelasan. Siapa yang ngejelasin? Kita sholat doang, tahu nggak ada yang ngejelasin, kata yang ada kan sampainya kemana itu? Sampainya kalau lagi banyak. Sholat duha, oh kata hadis Nabi, sholat duha biar rezekinya banyak. Tahu-tahu hari ini kagak dapat rezeki, yang bisa aja. Lah, kalau Allah mutakabbir, kalau kita udah sadar, Allah mutakabbir. Saya udah duha, saya udah kerja, nggak dapat rezeki, alhamdulillah. Allah mutakabbir. Yang sholat duha itu banyak. Itu, kalau saya mau begitu. Padahal orang kagak sholat, kagak ngapa-ngapain, nggak melakukan acara ritual kita Islam, itu rezekinya banyak. Kalau mau rezeki ya. Bill Gates itu orang kaya nomor berapa tuh di dunia tuh? Nomor 2, nomor 1, bahkan ada yang bilang Muslim. Bukan. Berarti dia dipaksa suruh jadi orang kaya. Lah emang Allah punya sifat jabbar. Allah mutakabbir, dia kan habis bilang ya Allah, itu mobil Gates sampai kayak gitu. Komplain kita. Orang bisa. Mampu kalau punya pikiran kayak si Bill Gates? Kata Allah. Dikasih nggak pikiran kayak Bill Gates tuh bikin Windows kayak begini? Bisa nggak? Mintanya doang. Kayak Bill Gates kemampuannya kalau dipikirin kayak Bill Gates. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi tetap harus ada zikirnya, harus ada mendekati Allahnya melalui zikir, dan harus ada irsyadnya, harus ada penjelasannya. Gitu ya. Nah, maka mudah-mudahan ya kita semua ini Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima cahaya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah walhamdulillah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.